Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Apresiasi Prosa akan mempresentasikan tentang analisis cerpen berjudul Wanita Espresso karya Nisaul Jannah menggunakan pendekatan mimetik. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Jumrah dengan NIM 2101421021. Perkenalkan, nama saya Elsa Amira Arifa dengan NIM 21014211023. Perkenalkan, nama saya Nela Nafisah dengan NIM 2101421025. Perkenalkan, nama saya Afitria Fatmaning Dias dengan NIM 2101421026. Perkenalkan, nama saya Silviana Anissa Putri dengan NIM 21014211027. Untuk pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Jumroh. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Jumrah dengan NIM 21014211021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori Abrams. Pendekatan karya sastra adalah cara mendekati atau memandang karya sastra. Di antara para ahli yang membicarakan perihal pendekatan ini adalah M.H. Abrams dan Rene Wallach Austin Warren dalam Tew pada tahun 1988. Menurut M.H. Abrams, ada 4 macam pendekatan terhadap karya sastra, yaitu pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Pendekatan mimetik adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan alam. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pembacanya. Selanjutnya mengenai pengertian pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang menitik beratkan pada semesta. Menurut Tew pada tahun 1980 halaman 51 bahwa dalam aliran Marxik, aspek mimetik yaitu hubungan karya seni dengan kenyataan menjadi ciri utama dalam penilaiannya. Aliran sosialis realisme adalah contoh yang jelas. Menurut Marx dalam Tew pada tahun 1988 halaman 52 bahwa seni harus membayangkan atau mencerminkan kenyataan sosial ekonomi sebagai alat untuk merombak keadaan masyarakat itu. Teori Plato mengenai mimesis menurut Abrams pada tahun 1976 halaman 8 bahwa mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal karena seni terpisah dari tataran ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Pengertian mimesis atau Yunani perwujudan atau jiplakan pertama-tama dipergunakan dalam teori-teori tentang seni seperti diutarakan oleh Plato pada abad 428 sampai 348 dan Aristoteles pada abad 384 sampai abad 322 dan dari abad ke abad sangat mempengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai hasil analisis. Hasil analisis budaya, ilmu santet, bukti kutipannya, hingga temanku Kalista datang dan memberitahu aku bahwa aku menyukainya dengan tidak wajar. Atau bisa dikatakan dia mendapatkanku dengan cara yang tidak benar. Ia semacam menggunakan barang seperti semen resem, jaran goyang, ataupun sejenisnya. Identifikasi aspek budaya dalam cerpen berjudul Wanita Espresso. Yang pertama, baju adat pernikahan suatu daerah di Kudus. Berikut ini bukti kutipannya. Sudah aku bayangkan jika nanti aku menikah dengannya.
Inginku memakai baju adat Kudus sebagai gaun pengantinnya. Ketika sang wanita didandani dengan baju kurung beludru, dengan paduan jari sinjang laseman, dihiasi selendang tohwatu di pundaknya. Sedangkan rambutnya yang keriting, terurai itu akan disanggul besar dengan tunduk mentul dan dipakaikan pula caping kali dan lehernya dihiasi perhiasan kalung sangsang sobyong berjuntai 5 yang menghiasi sampai dada dan tangannya dilingkarkan gelang lungwi. Tidak lupa cincin sigar penjalin. Sedangkan pengantin laki-laki memakai belakon di kepala dengan gaya Surakarta dan beskap khas Kudus dengan paduan jari lasem. Ditambah ikatan timang sekaligus keris bermotif gayaman pada pinggang. Yang kedua, sistem sapaan masyarakat Jawa. Setiap individu menduduki posisi tertentu di dalam keluarga Jawa, dan hal ini sangat menentukan jenis kata sapaannya. Berikut bukti kutipannya. Mas Bima, ini motornya kenapa? Kok tiba-tiba mogok? Yang ketiga, adanya perjodohan berdasarkan surat wasiat kakek. Dengan adanya tradisi pertunangan dan perjodohan, maka masyarakat Jawa sudah mempersiapkan sedini mungkin bagi anak-anaknya dengan pilihan yang terbaik untuk memasuki bahtera pelaminan di masa mendatang. Berikut bukti kutipannya. Surat wasiat itu bertuliskan bahwa kakekmu membuat perjanjian untuk menjodohkanmu dengan cucu Mbah Parjo. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nela Nafisa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, membuktikan aspek budaya sebagai bentuk peniruan dari kehidupan nyata dalam cerpen. Yang pertama, perjanjian dalam wasiat. Dalam cerpen tersebut, terdapat penggalan cerita mengenai wasiat dari almarhum Mbah Parjo tentang perjodohan yang sudah ditulisnya. Zaman sekarang masih ada perjanjian dalam wasiat yang harus dituruti karena wasiat bersifat turun-temurun. Dan perjodohan dari dulu sampai saat ini masih ada. Banyak orang tua yang menjodohkan anaknya dengan orang terdekat yang sederajat. Padahal anaknya saja tidak kenal bahkan tidak mau dijodohkan. Yang kedua yaitu ilmu pelet. Ilmu pelet memang sudah ada sejak dulu dan masih berkembang sampai saat ini. Ilmu pelet banyak jenisnya seperti pelet lintrik, pelet jaran goyang, pelet semar mesem, pelet pangkonang, dan lain-lain. Banyak para pemuda yang memakai ilmu pelet, khususnya pelet semar mesem, untuk membuat orang yang disukai agar terpikat dengannya, dan ilmu pelet tidak bisa lepas begitu saja. Banyak cara yang harus dilakukan agar ilmu pelet tersebut bisa benar-benar lepas dari tubuh. Yang ketiga, memakai baju daerah. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam baju adat, seperti baju adat khas Kota Kudus. Biasanya pengantin wanita menggunakan kebaya, tetapi di Kudus, pengantin wanita memakai baju kurung beludru dengan paduan jarik sinjang laseman yang dihiasi selendang tohwatu di pundaknya. Sedangkan pengantin lelaki memakai belangkon dan beskap khas Kudus dengan paduan jarik lasem ditambah ikatan timang sekaligus keris bermotif gayaman yang ditaruh di pinggang. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Afitria Fatmaningtyas. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikutnya, identifikasi aspek sosial. Yang pertama, perundungan. Terdapat bukti kutipan, pasalnya dia salah satu korban perundungan karena warna kulit dan rambutnya yang keriting. Perundungan itu berjalan hampir 6 tahun. Yang kedua, kebohongan. Bukti kutipannya, apa Mas? Kamu tidak malu Mas? Aku ini sering dirundung karena warna kulitku dan rambutku. Sedangkan warna kulit Mas Bima seputih awan. Yang berikutnya, analisis aspek sosial dalam cerpen yang berjudul Wanita Espresso. Yang pertama,
Kehidupan dalam masyarakat terkadang dipenuhi dengan kebohongan, terbukti dari bukti kutipannya. Terima kasih, Mas. Apa istimewanya diriku, Mas? Aku hanya wanita yang menyukai espresso. Yang kedua, adanya penilaian relatif terhadap seseorang dalam masyarakat. Terbukti dari bukti kutipannya, dia memang tidak memiliki warna kulit yang mulus dan putih seperti wanita yang mengikuti ajang kecantikan yang ada di layar televisi. Namun bagiku dia tetap istimewa. Apa, Mas? Kamu tidak malu, Mas? Aku ini sering dirundung karena warna kulitku dan rambutku. Yang ketiga, adanya keberagaman dalam kehidupan. Terbukti dari bukti kutipannya, apapun warna kulitmu, aku tidak bisa menolakmu. Jika memang namamu yang tertulis di Lauful Mahfudku, bukankah Indonesia memiliki banyak keragaman, salah satunya warna kulit? Terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silviana Anissa Putri. Kepadanya dipersilakan. Membuktikan aspek sosial sebagai bentuk peniruan dari kehidupan nyata dalam cerpen. Cerpen Wanita Espresso karya Ani Saujana ini berisikan tentang perbedaan antara tokoh Ajeng dan Bima. Tokoh Ajeng dengan kulit hitam, rambut keriting, dan korban perundungan selama 6 tahun. Sedangkan Bima seorang lelaki yang berparas tampan dan memiliki warna kulit seputih awan. Hal ini dibuktikan dengan dialog dalam cerpen. Apa, Mas? Kamu tidak malu, Mas? Aku ini sering dirundung karena warna kulitku dan rambutku. Sedangkan warna kulit Mas Bima seputih awan. Saat ini tidak jarang dijumpai seseorang menjadi korban bully karena fisiknya yang tidak sempurna. Seperti perlakuan yang didapatkan oleh Ajeng. Faktor fisik menjadi penentu baik buruknya perlakuan yang akan didapatkan, serta faktor fisik menjadi penentu diterima atau tidaknya seseorang dalam pekerjaannya. Anak zaman now sering berkomentar seperti ini, jika cantik maka tidak perlu khawatir. Seorang dengan fisik yang sempurna akan selalu dibela dan diperlakukan seperti raja atau ratu oleh orang lain. Sedangkan seseorang dengan fisik seperti Ajeng pasti akan dihujat dan diperlakukan tidak semestinya walaupun tidak berbuat salah. Tentu saja hal ini tidak adil, karena para setiap manusia telah diciptakan dengan sempurna oleh Sang Kholik, Sang Pencipta alam semesta. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi analisis cerpen Wanita Espresso menggunakan pendekatan mimetik dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan suatu ciptaan yang disampaikan oleh penulis dan sering menceritakan kisah dalam berbagai sudut pandang. Karya sastra dibuat bukan hanya berasal dari sebuah imajinasi yang bertujuan menghibur pembaca, tetapi juga bisa diangkat oleh pengarang dari kehidupan nyata sosial dan budaya masyarakat sekitar yang bertujuan untuk menjadi contoh atau pembelajaran bagi pembaca. Dalam cerpen Wanita Espresso, terdapat unsur sosial budaya masyarakat, di mana isi dari cerita itu terinspirasi dari kehidupan sosial dan budaya yang benar-benar ada dalam suatu daerah Jawa. Berikut adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.